Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 kelas A angkatan 2019 yang beranggotakan Dia Setiawati, Hasangga Agung Gunawan, Risma Hasnadwiwina, dan saya sendiri Kansa Kinanti Andina Dewi. Di video kali ini kami akan membahas mengenai bab 1 dari penelitian kami yang berjudul Peran Media Sosial dalam Memberikan Informasi Mengenai Seks pada Remaja. Perkembangan teknologi yang terjadi dari masa ke masa turut mengubah kebiasaan kita dalam berkomunikasi dan menyampaikan informasi. Internet yang muncul pada tahun 1969 pada awalnya diciptakan untuk membantu militer Amerika Serikat dalam memenangkan perang. Nah, setelah masa perang itu berakhir, internet akhirnya dikembangkan oleh negara-negara lain hingga saat ini dapat kita akses dengan mudah hanya dengan bantuan gawai dan layanan internet saja. Internet saat ini sudah menjadi kebutuhan yang penting bagi kehidupan manusia, apalagi setelah munculnya media sosial. Media sosial menjadi media yang luas dan mudah untuk bertukar informasi dan melakukan komunikasi instan. Media sosial juga sangat banyak manfaatnya. Kita biasanya menggunakan media sosial untuk membantu pekerjaan kita, menambah wawasan, atau hanya untuk sekedar hiburan saja. Nah, karena media sosial ini sering kita gunakan, media sosial juga dapat mengubah pola pikir dan gaya hidup kita yang memakainya. Di Indonesia sendiri, sebagian besar penduduknya sudah dapat mengakses internet. Salah satu segmentasi pengguna internet adalah remaja. Menurut statista tahun 2020, 7,1% pengguna internet adalah remaja putri dan 6,2% pengguna internet di Indonesia adalah remaja laki-laki. Remaja adalah masa di mana seseorang mengalami transisi, baik itu sosial, emosional, dan fisik. Di masa remaja ini, remaja sedang menentukan jati dirinya. Informasi yang dia dapatkan dari berbagai sumber dapat menjadi faktor penentu pola pikir dari remaja tersebut. Maka dari itu, sebagai remaja, mereka harus dapat memilah mana informasi yang baik dan mana yang tidak baik untuk dirinya, termasuk informasi yang dia dapatkan di media sosial. Media sosial atau social networking yaitu sebuah media online di mana para penggunanya bisa dengan mudah menjelajahi, berpartisipasi, berbagi, ataupun menciptakan seperti blog, forum, jejaring sosial, ataupun dunia virtual. Yang daripada itu merupakan media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat seluruh dunia. Lalu ada pengertian media sosial menurut seorang pakar bernama Andreas Kaplan dan Michael Helen. Mereka memaparkan definisi dari media sosial. Media sosial adalah sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi 2.0, yang mana memungkinkan pembuatan dan pertukaran user-generated content. Era globalisasi ini pada media sosial dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kegiatan sosialisasi, pendidikan, bisnis, dan lain-lain. Lalu ada pengertian lain juga menurut tokoh bernama Chris Garrett dalam chris.com. Dia mengenakan bahwa media sosial yaitu alat, jasa, dan suatu komunikasi yang memberikan fasilitas hubungan satu individu kepada individu lain, yang mana dari mereka itu mempunyai kepentingan dan keterikatan satu sama lain. Tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial ini mempunyai pengaruh besar bagi seseorang. Seorang yang awalnya kecil dapat menjadi besar. Begitupun sebaliknya. Bagi masyarakat khususnya kalangan remaja, media sosial ini seperti candu di mana penggunanya tiada hari tanpa membuka media sosial. Dan dari media sosial ini mendapatkan peluang di mana informasi-informasi yang masuk banyak sekali dan tak tersaring. Apalagi media sosial ini di luar wewenang atau birokrasi negara, yang mana perusahaan media sosial ini yaitu milik asing, mana berarti segala informasi yang masuk itu bebas ataupun legal, kemudian dapat diakses apapun itu, termasuk edukasi, yang mana di masyarakat kita itu mempunyai norma sendiri ataupun tabu untuk diketahui secara gamblang. Hal ini tentunya menjadi permasalahan yang perlu kita perhatikan, yang mana hal ini juga memberikan dampak yang besar kepada para remaja dalam sikap dan perilaku mereka. Perlulah ada edukasi
kepada para remaja agar mereka mempunyai kontrol diri ataupun terhindar dari konten-konten tersebut atau informasi-informasi tersebut. Jika kita tidak mengajarkan mereka, mereka mungkin akan mencari tahu sendiri tentang hal-hal yang seperti itu melalui teman sebaya, internet, ataupun media sosial. Nah, hal ini justru akan berdampak negatif nantinya. Tidak menutup kemungkinan mereka akan keliru tentang informasi yang mereka dapatkan dan justru menjerumuskan mereka kepada hal yang tidak baik. Media sosial memberikan dampak positif maupun negatif tergantung bagaimana pemanfaatan di kalangan penggunanya. Seperti yang dijelaskan pada penelitian yang berjudul Dampak Media Sosial dan Pornografi Terhadap Perilaku Seks Bebas Anak di Bawah Umur oleh Sofia pada Alamtara Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini dijelaskan bahwa dampak positif dari penggunaan media sosial selain sebagai media untuk berinteraksi dan berbagi informasi, media sosial juga merupakan tempat untuk mengembangkan keterampilan, dapat membantu anak dalam belajar karena media sosial sebagai sumber informasi dan wawasan. Sedangkan dampak negatif yang harus diperhatikan para orang tua, diantaranya adalah hilangnya rasa kepekaan sosial terhadap sekitar pada diri sang anak, adanya rasa malas untuk belajar, munculnya perilaku negatif yang ditimbulkan akibat meniru apa yang mereka tonton dalam media sosial, bahkan berani melakukan hal yang tidak sewajarnya dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Tanpa disadari, 50% media sosial memiliki berbagai tontonan atau halaman yang tidak layak untuk ditonton oleh anak-anak di bawah umur, seperti konten atau video pornografi yang akan melunturkan nilai-nilai sosial dan agama. Hadirnya teknologi yang semakin canggih seperti media sosial yang dapat diakses melalui jaringan internet telah ikut memberikan andil besar terhadap penyebaran konten-konten pornografi. Fakta membuktikan bahwa pada sepanjang tahun 2019 lalu, Kementerian Kominfo telah menerima aduan sebanyak 431,65 dari masyarakat mengenai konten bermuatan negatif yang tersebar di jejaring sosial. Dari jumlah tersebut, aduan terkait konten pornografi menjadi yang terbanyak dengan total 244.738 aduan. Berbagai konten pornografi yang kerap kali muncul awalnya hanya akan menimbulkan rasa penasaran. Rasa penasaran inilah yang akan mendorong seseorang menjadi kecanduan untuk melihat lebih banyak lagi konten pornografi lainnya. Pornografi juga dapat merusak salah satu bagian otak depan pada anak yang disebut prefrontal cortex atau PVC. Hal ini dikarenakan bagian PVC yang ada pada otak anak belum mengalami matang sempurna, dan jika bagian otak ini rusak, maka besar kemungkinan dapat mengakibatkan menurunnya tingkat konsentrasi, sulit membedakan benar dan salah, kesulitan dalam berpikir kritis, tidak bisa menahan diri dan menunda kepuasan, serta akan sulit dalam merencanakan masa depan. Dampak lain yang dirasakan setelah melihat konten pornografi ialah munculnya keinginan untuk mencoba dan meniru. Ini berhubungan dengan terpengaruhnya sel otak mirror neuron yang mampu membuat anak seperti dapat merasakan atau mengalami hal apa yang ditontonnya. Hal ini jika tidak diawasi oleh para orang dewasa atau orang tua, maka besar kemungkinan anak-anak terlebih para remaja akan melakukan tindakan tersebut untuk memenuhi rasa penasarannya. Maka sudah menjadi kewajiban para orang tua untuk selalu memberikan pendidikan dan pemahaman mengenai seksual kepada anak-anaknya. Mengapa kami tertarik untuk meneliti peran media sosial dalam memberikan informasi mengenai seks pada anak remaja? Dikarenakan kita mengetahui bahwa sekarang peran media sosial itu meluas dan bagaimana dampak dari media sosial itu dapat beragam khususnya kepada anak remaja. Dari situ, dari penelitian-penelitian terdahulu serta maraknya pengguna media sosial pada saat ini, itulah yang menarik kami sebagai peneliti untuk meneliti. Nah, rumusan masalah dari penelitian kami ingin mencari tahu bagaimana peran media sosial dalam memberikan informasi mengenai seks pada anak remaja. Tujuan penelitian kami adalah untuk mengetahui peran media sosial dalam memberikan informasi mengenai seks pada remaja. Penelitian kami ini mempunyai dua manfaat akademik maupun manfaat praktis, di mana manfaat akademik dari penelitian kami yaitu hasil penelitian ini dapat menjadi referensi pada bidang ilmu komunikasi khususnya mengenai media sosial atau peran media sosial. Dan manfaat praktis dari penelitian kami adalah hasil penelitian ini dapat menjadi acuan para praktisi komunikasi khususnya mengenai media sosial atau peran dari media sosial itu sendiri.